menanyakan sebuah tujuan hidup. Kalau menurut sebuah tuntunan ajaran itu cuma satu, selamat. Iya. Dan itu dong, selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dari. Berarti selamat dari kemiskinan dunia, Iya. selamat dari apapun segala yang ada di dunia, dan juga selamat apapun siksaan di akhirat. Berarti kuncinya tujuan hidup itu selamat. Tapi ya jalan untuk selamat itu loh yang harus kita jabarkan di sini. Kamu menceng pengennya selamat gitu loh. Kan kurang logis. Jangan ditekan. Udah tahu jalan yang selamat ini jalan yang ini yo yang lurus Mas, bukan yang belok, you know? Belok padahal tahu di situ ada jenggulan, jurang. Jadi seperti ini. Siklus kehidupan. Itu sesuai. Silikus. Ya. Terkadang di sini kita mendapatkan sebuah kesedihan. Berlarut-larut kita beranjak menghilangkan kesedihan itu hingga titik sebuah kebahagiaan. Ya. Lalu kebahagiaan itu akan pudar, turun menjadi sebuah kesedihan itu lagi. Dan terus menerus seperti itu. Hal yang harus kita lakukan. Sedih bahagia. Hal yang kita harus lakukan sesungguhnya adalah jika kita sudah di titik kesedihan, kita hingga mencapai sebuah titik kebahagiaan. Di situ jangan sampai kita turun sampai kesedihan lagi. Harusnya kita harus mencari jalan agar kebahagiaan itu terus datang kepada kita. Yang pertama, janganlah kita merasa memiliki apapun yang ada di dunia ini. Wah, Itu. Ya terus. Bahkan seorang ibu, jika ibu sudah ditakdirkan mati, apa boleh buat? Misalkan kau sedang bekerja jauh, ataupun kau sedang dalam perjalanan untuk pulang yang sedang akan menengok ibu sedang sakit. Di perjalanan kau harus membeli tiket dan sebagainya. Akan tetapi ibumu itu sudah meninggal terlebih dahulu. Kau harus tetap sabar, tenang saja. Kau tidak usah gegabah, tidak usah memarahi orang. Saya duluan. Kau sabar, tenang saja. Toh, kau pulang dengan memarahi banyak orang itu tidak membuat ibumu hidup lagi. Yang penting kan kamu sudah berusaha untuk pulang dan menjenguk ibu. Janganlah ada kesedihan di situ. Mengikhlaskan. dengan salah tidak merasa memiliki. Benar sekali. Nah, ini cocok. Ya, itu kalau itu kayak stoikisme ya. Kita yang mengendalikan diri kita, bukan kita mengendalikan di luar kita. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Yang bisa kita kendalikan, contohnya, ya, apa saja. Nah, Yang bisa kita kendalikan. Ya, apa yang ada di dalam tubuh kita? ya, pikiran, hati kita, ya, itu semua bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan sifat orang lain. Ibu mati apa kita bisa mengendalikan? Di luar. Anak mati apa kita bisa mengendalikan? Ya sudah, jika dia tidak bisa dikendalikan, lepaskan saja. Ikhlaskan saja. Tetapi kata-kata mengikhlaskan, apalagi perihal anak apa ataupun ibu, itu terkadang susah dilakukan. Berarti itu masih merasa memiliki. Dan masih Bukan hanya rasa memiliki, ada kenangan-kenangan yang memang akan teringat ketika mereka itu sudah tidak ada. Ya. Itu mungkin salah satu alasan Kesedihan kenapa itu kita adalah menjadi kebodohan. bersedih. Ya bukan kebodohan. Sebenarnya kesedihan itu tergantung bagaimana kita mengendalikan diri kita. Wajar sedih sesaat kita mendengar kabar bahwasannya ibu kita sudah meninggal. Tinggal kita mendoakan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Janganlah kita larut dalam kesedihan itu. Percuma saja kita larut dalam kesedihan, tidak akan merubah apapun. Ya, kalau itu saya setuju. Tidak sedih untuk berlarut-larut, saya setuju. Tetapi kalau tidak sedih sama sekali atas kehilangan katakanlah mereka
yang penting bagi kita. Saya masih mengganjal di hati saya, untuk saya pribadi. Saya tidak tahu orang di luar sana. Sohib, ya. Untuk mencapai titik ilmu, ya saya katakan ilmu yang kau amalkan, ya, itu memerlukan sebuah proses kepercayaan diri dan proses yang panjang, kepercayaan diri, terus Pengalaman. Nah, itu prosesnya panjang, ya. Dan itu saya yakin bisa dicapai dengan pikiran atau otak dengan stadium-stadium tertentu, tingkatan otak yang jadi tidak bisa disamaratakan dengan apa yang kau pikirkan. Ya. Contohnya, ya, saya bisa mendengarkan apa yang kau katakan, saya bahkan bisa mengamalkan apa yang kau katakan, tapi tidak dengan badangi. Karena teman saya ini bisa jadi dia menangkap apa yang kau tadi bicarakan dengan versinya sendiri. Ya, dia hanya mudeng, iya, tapi saya sih jadi malu nggak kayak gitu. Nah, itu ya. Ya, jadi yang menjadi prinsip kamu baik, bagus, cuma tidak bisa diterima dalam setiap kalangan. Mungkin seperti itu. Ya memang. Dan banyak orang, banyak manusia itu tidak menyadari akan hal itu. Yang mereka mungkin hanya segelintir orang yang mengerti mengenai apa pengendalian sesungguhnya di dunia ini. Jika kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita pun akan lebih gampang mengikhlaskan semua yang ada di dunia ini. Nah, itu Kau rokok enak sendirian. Oh, itu di luar kendali kan ya? Itu di luar kendali. Saya. Oh, ngebul bae blendos. Kayak kepengin Mas Rekun. Ini terserah. Nih, lagi ya. Kau bicara masalah pengendalian diri. Jangan sampai bersedih berlarut-larut karena masalah di luar kontrol dari kendali kita. Ya, jangan pernah merasa dirugikan dengan sebuah permasalahan di luar dari kontrol kita. Ya. Kau tahu sebuah perasaan setiap makhluk, naik turunnya mood. Ya, Tahu mood ya? tahu. Ya. Kadang kita bisa berpikir rasional seperti yang kau inginkan. Terkadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Contohnya, kau tahu jatuh cinta? Jatuh Ya. cinta. Ketika engkau jatuh cinta, saya yakin kau tidak akan pernah bisa kontrol batinmu sendiri, kehidupanmu sendiri. Iya apa enggak? Itu datang ketika kita itu berharap besar dengan rasa cinta itu. Salah. Sebenarnya cinta menurutmu apa sih? Ya, kamu yang memiliki 3 istri dan memiliki beberapa kali kesempatan mencintai seseorang. Anu keringetnya goblok iki bocah. Cara mencintai seseorang. Ya. Kok bisa kamu nih Jabarkan. contoh ya? Kau sudah kenal dengan istrimu dari kecil Ya, dan kau biasa saja. Dan kenapa tiba-tiba di kemudian hari kau jatuh cinta? Kalau memang kau jatuh cinta, kenapa tidak dari dulu baru sekarang? Coba, apa itu? cinta yang tumbuh di dalam diri kita itu adalah sebuah karunia Ya. yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ah, Memang yang kau katakan itu benar. Jika karunia cinta itu sedang datang kepada kita, maka kita nikmatilah cinta itu. Dan Ya. itu memang tidak akan bisa siapapun mengendalikan dirimu, siapapun membicarakan ataupun memberi nasihat kepada dirimu. Sesungguhnya di situ kau sendiri yang harus benar-benar bisa mengendalikan dirimu agar kau tidak terus-menerus larut dalam cinta itu. ya. Tapi kan tadi kan sudah dikatakan kita tidak bisa mengendalikan ketika kita sedang benar-benar berbunga, karena ada hormon yang namanya dopamin. Ya, dopamin itu membuat kita itu Bahagia.
kecanduan. Iya. Contohnya kebahagiaan itu diciptakan karena dopamin. Contohnya kamu jatuh cinta, dopaminmu penuh, akhirnya kamu bahagia. Dan sampai akhirnya kamu nanti turun lagi dopamin. Bagaimana cara menciptakan dopamin itu kembali lagi? Kan seperti itu, Mbok. Tapi dari apa yang saya rasakan, cinta itu datang hanya sekejap saja, hanya sebentar saja. Jika kau menyadari, mungkin 1, 2, 3 hari kau benar-benar tergila-gila akan cinta itu. Tapi di tengah-tengah dalam 3 hari itu ada selang waktu di mana kau merasakan sebuah kejenuhan dan merasakan bahwasanya yang kau lakukan itu salah, walaupun itu hanya 5 menit. Jika di situ kau bisa mengendalikan, maka kau tidak akan berlarut-larut untuk tidak bisa mengendalikan dirimu itu dalam hal sebuah cinta. Karena di sini yang saya lakukan dan yang saya jalani, yang namanya sebuah cinta utamanya janganlah menyakiti hatinya. Seperti yang saya katakan, walaupun saya memiliki istri lain dan istri saya tahu, itu kan adalah salah satu menyakiti dalam bentuk perilaku saya. Tapi bagaimana cara saya untuk menutupi itu? Sampai saya mau dibunuh pun saya tidak akan mengakuinya karena saya tidak mau dia merasa sakit hati. Kalau menurut saya mengenai cinta, Silakan. itu kan menurutmu Ya. Bagus. Sharing-sharing. Ya. Cuma mungkin kurang detail. Bagus, kurang detail. Jatuh cinta sebenarnya itu hanya